tanpa kita sadari ada jalan pintas yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita yang belum bisa melaksanakan haji ke Baitullahil Haram. Kata Rasul SAW ada 5 amalan. Amalannya mudah, tapi pahalanya luar biasa, bisa mengimbangi pahala haji. Ini mengimbangi ya, bukan menggantikan kewajiban haji. Haji tetap wajib, rukun Islam yang kelima. Wajib, kalau orang mampu untuk haji, dia wajib untuk pergi haji. Orang yang jikalau dia punya kemampuan untuk haji tapi dia tidak mau berangkat haji, itu kata Rasul SAW, matinya Yahudi atau Nasrani. Orang yang mampu berangkat haji tapi dia nggak mau pergi haji, itu kata Rasul SAW, akhir hayatnya dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah min zalik. Ada 5 amalan dari Nabi Muhammad SAW yang jikalau kita lakukan kita bisa mengimbangi pahala haji. Catat baik-baik. Yang pertama, diriwayatkan daripada Imam Abu Dawud bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin kana lahu ka ajri hajjil muhrim. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, keluarnya kemana? Menuju kepada sholat berjamaah. Ya, suci dalam artian wudunya dari rumah, bukan wudu di masjid. Wudunya dari rumah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang haji lagi pakai ihram, kata Nabi Muhammad SAW. Berarti sehari dapat berapa kali? 5 kali. Kalau kita pengen dapat pahala haji tanpa kita sadari, sholat berjamaah di masjid itu kalau kita wudu dari rumah, ya, wudunya dari rumah itu dapat pahala haji yang dijanjikan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, singkat saja, diriwayatkan oleh Al-Imamul Hakim bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghada, catat baik-baik, man ghada min baitihi ilal masjid, ya, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajrul haji tamma hijjatuhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Barang siapa, nah ini keadaan kita yang sekarang ini masjid atau musola? Masjid. Kita yang mendapatkan pahala ini pada saat ini. Apa kata Nabi? Barang siapa yang keluar dari rumahnya nggak harus pakai wudu, ya, nggak harus pakai wudu. Kemana keluarnya? Ke masjid. Tujuannya apa? La yuridu illa liyata'allama khairan aw ya'lamahu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, niatnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut kebaikan, duduk di majlis ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ustadznya datang. Ustadz yang datang untuk memberikan ilmu, mustami yang datang ataupun ustadznya yang datang, niatnya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka ajril haji tamma hijjatuhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan ganjaran orang yang lagi haji yang sempurna hajinya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat pahala haji mabrur. Dapat pahala haji mabrur, tapi niatnya tidak lain tidak bukan hanya untuk menuntut ilmu agama, bukan untuk pacaran misalkan, bukan untuk ketemu sama partner bisnis, bukan, atau urusan-urusan duniawi yang lain, tapi niatnya murni hanya untuk menuntut kebaikan, yaitu berupa ilmu syariat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang pertama tadi apa? Keluar dari rumah dalam keadaan berwudu menuju sholat berjamaah. Yang kedua apa? Keluar dari rumah menuju masjid untuk belajar ilmu agama. Kemudian yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah didatangi oleh beberapa sahabat yang ekonominya merendah ke bawah. Ya, ada sekelompok sahabat itu namanya Ahlus Suffah. Itu kelompoknya Abu Hurairah dan kawan-kawan tuh.
yang tinggal di pinggir Masjid Nabawi pada saat itu. Ini ahlu suffah, ini ekonominya menengah ke bawah, Pak. Ada sahabat-sahabat yang ekonominya menengah ke atas. Contoh seperti siapa? Sayyiduna Utsman bin Affan, itu orang kaya. Siapa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu orang kaya. Siapa lagi? Sayyiduna Umar bin Khattab, itu termasuk juga aghnia, orang-orang kaya yang mempunyai banyak aset. Yang asetnya itu dia korbankan untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada beberapa sahabat yang ekonominya merendah ke bawah. Ketika mereka ikut hijrah dengan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, itu rata-rata harta mereka ditinggalkan di kota Mekah. Mereka nggak bawa apa-apa ketika hijrah itu. Mereka hanya bawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta mereka tinggalkan, aset mereka tinggalkan. Ketika sampai di kota Madinah tidak punya apa-apa. Nah, mereka ini yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengeluh. Apa keluhannya? Mereka katakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil amwal ila darajatil ula wan na'imil muqim." Ya Rasulullah, orang-orang kaya ya Rasulullah. Mereka yang kaya enak ya Rasulullah. Mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kami salat ya Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kami puasa ya Rasulullah. Walahum fadlu amwal, tapi mereka punya keutamaan di dalam harta. Mereka punya kelebihan di dalam harta. Yahujjuna biha, dengan harta tersebut mereka bisa pergi haji. Wa ya'tamirun, mereka bisa pergi umrah. Wa yujahidun, mereka bisa berjihad di jalan Allah. Wa yatasaddaqun, mereka bisa bersedekah. Ya Rasulullah, sedangkan kami tidak bisa ya Rasulullah. Bagaimana caranya kami bisa menyusul amal-amal mereka ya Rasulullah? Ini nih yang dikeluhkan oleh para sahabat. Sahabat ketika melihat ada sahabat lain yang kaya, bukan dia pengen kaya, bukan pengen dunianya, tapi pengen kekayaan tersebut digunakan untuk amal dan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tuh para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ketika didatangi oleh para sahabat yang ingin meminta solusi kepada beliau besarkan hati mereka. Nabi Muhammad besarkan hati para sahabatnya seraya berkata, "Ala uhaddithukum an amrin in akhadtum adraktum man sabaqakum wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Maukah aku ajarkan sebuah amalan yang jikalau kalian melakukan amalan ini dengan istiqamah, maka kalian bisa menyusul pahala-pahala orang-orang terdahulu dan tidak bisa disusul oleh pahala-pahala orang yang akan datang," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka semua berkata, "Qalu bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Hoyong ya Rasulullah. Hoyong amalan eta teh. Amalan yang bisa mengalahkan orang-orang terdahulu dan tidak bisa disusul oleh orang-orang yang akan datang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli shalah 33." Apa solusinya dari Rasulullah, amalan yang bisa menyusul pahala orang-orang terdahulu dan tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang yang akan datang? Tusabbihun, bertasbihlah kata Nabi Muhammad. Apa itu? Subhanallah. Kemudian apa? Wa tahmadun, bertahmidlah. Alhamdulillah. Wa tukabbirun, dan bertakbirlah kalian. Allahu akbar. Kapan dilakukan? Khalfa kulli shalah, setiap beres salat 5 waktu 33 marrah, 33 amalan yang kita lakukan setelah beres salat 5 waktu itu bisa mengimbangi pahala orang-orang kaya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang miskin melakukan itu bisa mendahului orang kaya, tapi bisa disusul lagi oleh orang kaya. Orang kaya juga melakukan. Makanya itu adalah solusi dari Nabi Muhammad tanpa kita sadari. Dan hal-hal yang seperti ini hanya bisa kita dapatkan di majelis ilmu. Ya, rugi sekali kalau kita tidak gunakan waktu kita untuk duduk di majelis ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat. Yang ketiga tadi apa? Baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali setelah salat 5 waktu. Kemudian yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin
thumma jalasa fi musallahu yadhkurullah hatta tulu'is syamsi thumma shalla rak'atain kana lahu ka ajri umratin wa hajjin tammatun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pergi dari rumahnya menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, ya, sholat subuh ini khusus sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak termasuk, khusus sholat subuh dan khusus untuk laki-laki. Ibu-ibu baiknya sholat di mana? Di rumah, jangan di masjid. Ini khusus laki-laki. Keutamaan ini khusus laki-laki, tapi ibu-ibu juga bisa ngikutin di rumah. Iya, khusus bisa ngikutin di rumah amalannya. Apa kata Rasul? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia setelah selesai dia duduk di tempat dia sholat. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ya, dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Setelah beres sholat subuh dia tidak langsung berdiri. Dia berzikir, dia bersolawat, dia baca Al-Quran di tempat dia duduk, nggak boleh pindah. Sholatnya di sini, duduknya di sini juga, nggak boleh bergerak. Ya, nggak boleh pindah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Hatta tatlu asyamsi, sampai terbit matahari. Kemudian apakah cukup sholat subuh berzikir sampai terbit matahari? Belum cukup. Summa shalla rak'atain, kemudian dia sholat 2 rakaat yang terkenal dengan sholat sunnah isyraq. Kapan sholat sunnah isyraq itu? Apakah ketika terbit langsung sholat? Enggak. Justru kalau terbit langsung sholat itu haram. Terbit matahari itu sholat langsung haram. Ketika terbit langsung kita berdiri untuk sholat itu haram, karena mengikuti amalan majusi. Kapan sholat sunnahnya? Ketika kita berdiri di bawah matahari, bayangan kita setinggi tombak 4 derajat, atau waktunya 16 menit setelah terbit matahari. Jadi ketika terbit tunggu 16 menit dulu, buletinlah 20 menit. Misalkan terbitnya 5 lewat 50. Nah, 20 menit setelah terbit berarti jam berapa? 6 lewat 10. Nah, 20 menit setelah terbit matahari baru kita berdiri melaksanakan sholat sunnah isyraq. Apa fadilahnya, apa keutamaannya? Kata Nabi Muhammad SAW, kana lahu ka ajri umratin wa hajjin tammatun. Orang-orang yang seperti mereka melakukan amalan tersebut, mereka mendapatkan pahala umroh, mereka mendapatkan pahala haji yang sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gampang banget. Sebenarnya gampang banget, tapi terkadang kita nggak tahu ilmunya. Nah, makanya ini manfaatnya kita duduk di ilmu, majelis ilmu baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian yang terakhir, amalan yang kelima yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pernah didatangi oleh salah seorang sahabat. Sahabat ini lantas berkata, "Ya Rasulullah, ashtahil jihad walam akdir alaih." Ya Rasulullah, saya ini sebenarnya pengen ikut berjihad di jalan Allah, tapi saya nggak mampu. Ini sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, saya pengen jihad tapi saya nggak mampu." Wallahu a'lam alasannya apa. Ya, lantas sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, adakah solusinya saya tidak berjihad tapi dapat pahala jihad?" Ya, dalam artian bukan menggantikan amalan jihad, tapi menggantikan, bukan kewajiban jihad, tapi bisa mengimbangi pahala jihad. Langsung ditanya sahabat tersebut sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hal baqiya min walidayka ahad?" Apakah kedua orang tuamu masih ada? Salah satu dari kedua orang tuamu masih ada? Kalau ayahnya meninggal, ibunya masih ada. Kalau ibunya meninggal, ayahnya masih ada. Maka sahabat tersebut berkata, "Na'am ummi ya Rasulullah." Ada, masih ibuku ya Rasulullah. Aku masih mempunyai seorang ibu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fas'alillaha fi birriha. Fa idza fa'alta dzalik fa anta hajjun wa mu'tamarun wa mujahidun fi sabilillah." Mintalah pertolongan kepada Allah agar kau bisa berbakti kepada ibumu, kata Nabi Muhammad SAW. Berbakti kepada ibu itu bukan kehebatan kita, tapi taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah agar kau bisa berbakti kepada ibumu.
Jikalau kau lakukan hal tersebut, maka engkau mendapatkan pahala umroh, pahala haji, dan pahala orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa kita sadari, setiap hari kita dapat pahala jihad, dapat pahala umroh, dapat pahala haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukuri Allah, gerakkan hati kita, Allah tuntun langkah-langkah kaki kita untuk duduk di tempat ini, majlis yang mulia yang langsung diasuh oleh salah satu zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah, ini taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang, kita cuma orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa istiqamah hadir di tempat ini setiap malam Rabu sampai ajal menjemput kita, sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Hadza minni akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi Ya